Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah dimanapun kita berada. Bersyukur saat pagi hari ini sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam jemaat kita, dan seluruh orang-orang percaya dimanapun berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga di pagi yang indah ini Tuhan, kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu, berbicara kepada kami, mengajar kami, mendidik kami, membentuk kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10 sampai kepada ayat yang ke-17. Firman Tuhan boleh kita baca di rumah, yang ada di gereja juga kita boleh di dalam Alkitab kita masing-masing. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita sudah lihat sebentar tadi, Ayub 23 ayat yang ke-10 sampai kepada ayat yang ke-17, saya senang sekali mengajak kita melihat satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu Allah tidak pernah berubah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayub memberikan tanggapan atas pernyataan Elifas di dalam pasal yang ke-22 bahwa Tuhan itu adil. Penderitaan Ayub adalah karena dosanya dan dia perlu melakukan pertobatan, dan Elifas mencoba menyebutkan dosa-dosa yang sekiranya dilakukan oleh Ayub. Kemudian di dalam pasal 23 ini Ayub menjawab pernyataan Elifas ini dengan ingin bertemu dengan Tuhan untuk memperolehi pengadilan yang adil. Namun Ayub tidak dapat menemukan Tuhan di dalam Ayub 23 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-9. Artinya Ayub siap berjumpa dengan Tuhan dan berdiri di pengadilan Tuhan untuk membuktikan bahwa dosa-dosanya yang disebutkan oleh Elifas itu tidak benar. Maka selanjutnya dalam firman Tuhan ini Ayub menyatakan bahwa dirinya siap diuji dan diselidiki oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ayub mengungkapkan imannya bahwa Tuhan adalah Maha Tahu, maka pastinya Tuhan mengetahui dengan jelas bagaimana jalan hidupnya Ayub, sehingga dosa-dosanya yang dituduhkan oleh Elifas itu tidak mempunyai dasar bahwa Ayub menderita karena dosa-dosa itu. Bahkan ditambahnya lagi,
jika Tuhan menguji Ayub seperti dalam perapian, maka yang didapati dalam diri Ayub adalah emas yang murni. Artinya, Ayub siap untuk diuji oleh Tuhan, dan hasil pengujian itu pasti akan didapati Ayub yang memiliki pribadi yang begitu baik di dalam kehidupannya. Di dalam Ayub 23 ayat yang ke-11 sampai kepada ayat yang ke-12 juga kita dapat melihat di dalam kehidupan kita, di mana kemudian dilanjutkan bahwa sepanjang hidupnya tetap mengikuti Tuhan. Ya, apa yang Tuhan perintahkan itu adalah yang ditaatinya Ayub. Dia tidak pernah menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi dia tetap fokus kepada firman Tuhan yang dia lihat, yang dia dengar, dan yang dia pelajari di dalam kehidupannya. Ayub selalu memperhatikan langkah-langkah hidupnya untuk terus mengikuti Tuhan dengan tidak melanggar apapun perintah dan hukumnya Tuhan. Di dalam Ayub 23 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 juga kita dapat melihat di sini, di mana dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah berubah, tetapi Ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalang Dia apa yang dikehendakinya? Dilaksanakannya juga. Ayat 14, karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini Ayub hendak memberi jawaban bahwa penderitaannya itu bukanlah karena dosa-dosanya, tetapi kita harus tunduk pada kuasa Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun Ayub menganggap bahwa penderitaannya bukanlah karena dosanya, tetapi Ayub tunduk pada hikmat Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menggenapi segala jalan-jalan dan kehendaknya atas hidupnya. Sekalipun Ayub merasa dirinya menderita, bukanlah karena dosa-dosanya, tetapi Ayub menyadari bahwa semua yang terjadi di dalam hidupnya ada maksud dan rencana Tuhan yang tersembunyi, yang tidak dapat dipahami oleh manusia dan tidak dapat dimengerti oleh manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Dia selalu ada menjaga, memelihara kita. Sebab itulah Ayub tetap setia dan tetap mengandalkan Tuhan di saat dia mengalami pergumulan, beban yang berat di dalam kehidupan. Haleluya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan sekali lagi berbicara kepada kami, di mana Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu ada, ya dan amin di dalam kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati seluruh anak-anak Tuhan yang tetap setia,
yang tetap mengandalkan Kristus di dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka lakukan, kami percaya berkat Tuhan, kuasa Tuhan tetap menaungi, memberkati seluruh jemaatmu, anak-anakmu, dimanapun mereka berada. Ya Bapa di surga. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami pagi hari ini. Berkati kami, urapi kami, agar di dalam kehidupan kami tetap setia dan tetap mengandalkan Kristus. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin.